Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kurnia Putri dengan NIM 191366103. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dari tugas saya, yaitu tugas pemetaan kadastral mengenai ilmu ukur tanah. Yang pertama, pengantar ilmu ukur tanah. Yang A, pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran ialah seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi, berkenan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran antara lain: yang pertama, menghasilkan ukuran-ukuran pada kontur permukaan tanah, persiapan gambar rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah. Yang keempat, mengukur luasan dan volume tanah. Yang kelima, memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Yang B, tentang instrumen survei di masa lalu. Mengenai sejarah, yaitu sejarah perkembangan tidak lepas dari ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Draper dan Young pada tahun 1830 dari Amerika merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya, tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini disebut transit, yaitu suatu istilah untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontal sehingga posisinya berlawanan. Transit atau teodolit merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Keuntungan teodolit ialah lebih ringan, mudah dibaca, sehingga mampu mendominasi keberadaan transit Amerika. Dasar dari fasilitas teodolit diantaranya teodolit Vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik, dan teodolit elektronik. Sedangkan untuk teodolit modern, yaitu teodolit optik dan teodolit digital. Yang C, klasifikasi survei. A, survei atas dasar akurasi. Yang pertama yaitu adanya survei planimetris. Adalah permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi tersebut berupa lengkungan. 1. Garis level sebagai garis lurus. 2. Garis plumb line dianggap paralel dengan titik lainnya. 3. Sudut merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Dan yang terakhir, meridian melalui dua garis berupa garis paralel. Yang kedua, adanya survei geodetis, yaitu memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Diterapkan untuk lokasi yang luas, dan perhitungan survei geodetis didasarkan pada ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur matematis untuk penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi, survei geodetis menganggap garis yang menghubungkan dua titik berupa lengkungan. Survei geodetis digunakan untuk penggandaan titik-titik kontrol teknologi ruang angkasa atau space control points. Selanjutnya akan digunakan untuk titik-titik ikat bagi titik minor pada survei planimetris. Yang B yaitu survei atas dasar metode penentuan posisi. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode ekstraterestrial
teoritis dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah berupa bumi, bintang, dan kuasar maupun yang buatan berupa satelit. Metode ekstrateoritis yang dikenal selama ini diantaranya yang pertama, astronomi geodesi, fotografi satelit SLR atau satelit laser ranging LLR atau lunar laser ranging. Yang C, survei atas dasar instrumen. Yang pertama, survei chain. Dilakukan pada luasan yang sempit terbuka dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya, survei sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan. Direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Yang kedua, survei traves, yaitu digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah, dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Cocok untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan waduk atau dam. Survei ini identik dengan survei poligon karena alat yang digunakan pun sama. Yang ketiga ada survei tachymetry. Digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak horizontal dan vertikal. Digunakan untuk lokasi yang sulit dijangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Metode ini cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, survei penyipat datar atau leveling. Digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Perencanaan proyek konstruksi penting diukur kedalaman galian pondasi, transisi, dan urungan. Yang kelima, plane tabling, yaitu untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Keuntungannya kecil kemungkinan dijumpai pada data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan. Kelemahannya tidak direkomendasikan pada medan beriklim lembab. Yang keenam, survei triangulasi. Dilakukan jika ada pengembangan wilayah. Caranya ialah wilayah tersebut dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga, dan beberapa sisi diukur secara teliti yang disebut baseline. D. Survei atas dasar tujuan. Yang pertama, survei rekayasa. Kedua, survei pertahanan. Ketiga, survei geologi. Keempat, survei geografi. Kelima, survei tambang. 6. Survei arkeologi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, survei rute. E. Survei atas dasar tempat. Yang pertama, survei tanah. Kedua, survei hidrografi. Yang ketiga, survei bawah tanah. Dan yang keempat, survei udara. Yang D, kompetensi surveyor, yaitu kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis dan karakternya,
Hal penting yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan alat-alat dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Yang praktik pengukuran dan catatan lapangan. Praktik di lapangan tidak mudah bahkan sangatlah rumit. Oleh sebab itu, pelatihan kepada calon surveyor dilakukan dengan arahan yang baik, meliputi keseluruhan kompetensi, metode lapangan, instrumen-instrumen yang terkait, dan pekerjaan-pekerjaan kantor. Seorang surveyor yang baik bukan seseorang yang dapat melakukan pengukuran secara teliti, tetapi seseorang yang dapat memilih dan menerapkan pengukuran yang cocok dengan syarat-syarat ketelitian bagi tujuan pengukurannya. Catatan lapangan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan lebih. Pencatatan seharusnya menyajikan hasil-hasil pengukuran yang handal dan informasi-informasi lain yang ada di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan. Yang pertama, dilarang melakukan penghapusan. Yang kedua, gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks diisi. Nomor halaman, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, tidak perlu ragu gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek. Yang kedua, prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip-prinsip pengukuran. Prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya, dan posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan pengukuran. B. Bentuk bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Para ahli lain berpendapat bumi berbentuk kotak, bidang datar, atau silinder. Eratosthenes sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat, dan Columbus berusaha membuktikannya. C. Sistem referensi. Menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi. Kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Koreksi-koreksi ini relatif kecil dan pada survei tertentu dapat diabaikan bila mana dipilih ellipsoid referensi yang sesuai dengan geoid dan daerah survei. Yang ketiga, penghitungan planimetris. Jarak. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Sedangkan jarak tidak langsung diperoleh dengan penghitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan seperti survei tachymetry. B. Azimut. Antara dua titik ialah besarnya sudut bearing yang dibentuk dari suatu referensi searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik tersebut. Sudut horizontal dihitung dengan dua cara, yaitu dua bacaan horizontal dan selih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya dari pengukuran teodolit, selain itu azimut didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau hari hitung dua titik yang telah diketahui koordinatnya. 4. Pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Pengertian. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah merupakan jarak terpendek antara kedua titik, tergantung jarak terletak pada bidang datar, miring, dan tegak. Cara pengukuran jarak. Pengukuran jarak dapat dilihat secara langsung ataupun tidak langsung. Jika tidak langsung, terdapat bagian optis, elektrooptis, dan elektris. Bagian ini memiliki cara stadia, cara tangensial, substanbar, dan bayangan rangkap. B. Pengukuran jarak langsung.
Alat-alat utama antara lain 1. Pita ukur, material dari fiber, plastik atau campuran. 2. Pegas ukur, material dari plat baja, rantai ukur, material dari rantai baja. Alat-alat bantu, jalon, ialah tongkat dari pipa besi dengan ujung runcing. 2. Pengukuran. 3. Unting-unting. Yang keempat, waterpad, tangan, berguna untuk mendatarkan pita ukur. Yang kelima, prisma dan kaca sudut, berguna untuk menentukan sudut 90 derajat. Yang D, pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar, misalkan diukur jarak AB pada lapangan miring. E. Pengukuran jarak yang terhalang. Bila titik A dan B terhalang kolam, proyeksikan B pada garis C, garis yang melalui A di titik C. Ukur jarak A banding C dan jarak BC. Jarak AB didapatkan akar dari AC2 ditambah BC2. F. Sumber-sumber kesalahan pada pengukuran jarak. 1. Panjang pita ukur tidak standar. 2. Suhu yang tidak baku. 3. Tarikan yang tidak tetap. 4. Pelurusnya yang tidak baik. 5. Pita tidak mendatar. 6. Pemasangan unting-unting tidak tepat. 7. Salah menandai. 8. Salah baca. Dan 9. Lenturan pita ukur. G. Tachymetry. Pengukuran tachymetry menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Yang kelima, bearing, azimut, dan pengukuran sudut. Sudut umumnya diukur dari arah-arah atau selisih dua arah. Jika didapatkan sudut sebagai selisih dua arah negatif, maka hasil itu ditambahkan dengan 360 derajat. Dalam pengukuran sudut, mengiset reference object 0 derajat merupakan cara yang paling efektif daripada menset sembarangan atau menset sebesar azimut. Sudut kanan paling sering digunakan dalam pengukuran poligon selain sudut refleksi, tetapi keduanya bisa saling dikonversi. Pada pengukuran sudut vertikal, hasil bacaan vertikal bukan langsung berupa sudut zenit maupun Helling. Oleh sebab itu, bacaan itu perlu digunakannya. Kesalahan kolimasi baik horizontal maupun vertikal dapat dihitung dengan mudah. Namun cara mengeliminir kesalahan itu dengan pengkoreksian teodolit merupakan pekerjaan rumit dan berisiko tinggi. Pada T2, kesalahan kolimasi 30 menit masih dapat ditolerir. Meridian adalah arah acuan dari bearing ditentukan. Ada beberapa macam acuan meridian, yaitu sebenarnya, magnetis, grid, sembarangan, dan asumsi. Sudut jurusan adalah sudut yang teracu pada sumbu Y, kartesian. 6. Poligon. Pengertian. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Wong Sotejitro tahun 1908 menggunakan istilah poligon pada pembahasannya tentang penentuan koordinat titik-titik suatu tempat dengan cara membuat segi banyak yang panjang dan terhubung satu sama lain. Frick menggunakan istilah poligon dan membaginya secara lebih rinci menjadi berbagai jenis. Konsistensi jarak dan sudut merupakan syarat utama dalam pemilihan peralatan ukur dan peralatan hitungan dengan metode Bonwich atau kompas. Jika alat ukur sudut lebih baik daripada alat ukur jarak, sebaiknya digunakan metode transit yang lebih mempertahankan sudut daripada jarak hasil ukuran. Pada poligon tertutup, arah ukuran akan mempengaruhi sudut yang terbentuk. Arah ukuran berlawanan arah jarum jam akan terbentuk sudut dalam, sedangkan arah ukuran searah jarum jam akan terbentuk sudut luar. Dengan catatan sudut yang dihitung adalah bacaan horizontal maka dikurangi belakang. 7. Peta situasi.
A. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. 1. Pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. 2. Pengukuran detail. 3. Pembuatan garis kontur. 4. Plotting. B. Garis kontur adalah garis hayalan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. C. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau perhitungan dengan bobot jarak. D. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Buat format peta yang telah ditetapkan, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi, plot detail jalan, bangunan, selokan, dan buat garis kontur atau titik-titik ketinggian. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.